Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Kapita Selekta Pendidikan Islam, Ibu Nurrohmah Hayati, MPDI, yaitu untuk menjawab soal UTS. Jadi di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, pertanyaan pertama, perkembangan pendidikan Islam dan pendidikan konvensional. Jadi ini tahapan perkembangan pendidikan Islam dengan pendidikan konvensional. Jadi perkembangan pendidikan Islam khususnya yaitu di Indonesia, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu masuk sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang, yaitu tepatnya adalah di wilayah Aceh Darussalam, yang bisa kita kenal atau lebih populernya adalah menjadi Serambi Mekah ya. Jadi yang pendidikan Islam itu pada awalnya dibawa oleh para pedagang yang singgah di wilayah tersebut ya, yang pada awalnya bahwa pendidikan Islam itu berlangsung secara informal, yaitu pendidikan dengan ruang lingkup keluarga dan lingkungan sekitar, yaitu contohnya adalah orang tua itu wajib menanamkan pendidikan kepada anak seperti pendidikan budi pekerti, kemudian pendidikan moral, pendidikan etika, sopan santun, serta pendidikan yang lain sebagainya. Kemudian kita tahu bahwa sejarah pendidikan Islam dari masa ke masa itu mengalami perubahan-perubahan, sehingga kemudian setelah masa reformasi, pendidikan Islam yang pada awalnya itu dengan sistem halakoh atau yaitu tempatnya ada di surau-surau, yang mana pendidikan tersebut itu masih tradisional atau konvensional, bisa dikatakan seperti itu, yang pada mulanya bahwa untuk pembelajaran guru berada di tengah, kemudian murid-muridnya itu melingkar, itu adalah sistem halakoh. Dan pendidikan Islam pada masa dulu itu kan tentunya menggunakan media seadanya, mungkin bisa hanya menggunakan pulpen dan secari kertas seperti itu. Kemudian secara bertahap sampai saat ini pendidikan Islam itu kan mengalami kemajuan, baik itu dari segi kurikulum, dari segi penataan kelas, dari segi sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian muncul pendidikan-pendidikan yang berjenjang, yaitu ada SD, ada SMP, ada SMA, hingga perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan yang kita tahu bahwa pendidikan Islam itu yang paling tertua itu adalah pendidikan pesantren, karena di situ bahwa secara keseluruhan di dalam pesantren tersebut diajarkan tentang nilai-nilai pendidikan Islam. Yang selanjutnya adalah terkait pendidikan konvensional, bahwa pendidikan konvensional itu kan pendidikan yang masih memiliki khas masa dulu, artinya belum menggunakan teknologi yang mutakhir seperti saat ini. Dan tentunya pendidikan konvensional ini juga banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaiki, entah itu dari sistem pengajaran yang hanya ceramah, mungkin hanya guru menerangkan kemudian siswa mendengarkan dan seterusnya, itu kan tentunya banyak kekurangannya, sehingga murid mungkin akan merasa jenuh, akan merasa bosan dengan materi yang diberikan. Dan pendidikan konvensional itu biasanya menekankan pada kurikulum, artinya hanya berpatok pada kurikulum, tidak kemudian memberikan kebebasan atau keleluasaan kepada siswa-siswanya untuk berkembang, atau agar siswa dan siswinya itu bisa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Berbeda dengan sekarang, kita tahu bahwa ada kurikulum yaitu Merdeka Belajar, ada Kampus Merdeka, itu untuk di lingkup perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa dan pendidikan konvensional.
Yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, pendidikan masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Nah, ini juga menarik untuk dibahas, bahwa pendidikan masa penjajahan atau mungkin prakolonial ya. Jadi pada model pendidikan prakolonial itu gurukula yang berkembang pada zaman kerajaan Hindu Buddha itu diperkirakan berlanjut itu pada zaman kerajaan Islam ya. Biasanya sistem pendidikannya yaitu ada di langgar-langgar, kemudian di surau dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan zaman kolonial ya, kita tahu bahwa pendidikan pada zaman kolonial itu berbeda dengan pendidikan saat ini. Yaitu yang pertama, ciri-ciri dari pendidikan kolonial itu ada pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Jadi semacam ada sekat-sekat yaitu antara penjajah dengan penduduk pribumi dalam hal pendidikan. Kemudian sistem konkoordinasi yaitu pendidikan di daerah jajahan itu diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan Belanda. Jadi ini untuk Belanda memiliki kekuasaan penuh dalam hal pendidikan, karena kemudian pendidikan di daerah jajahan itu mereka itu sepenuhnya itu terikat oleh kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Belanda. Kemudian kita tahu bahwa pada masa penjajahan ada sekolah rakyat, ada dan lain sebagainya. Dan tentunya pada masa penjajahan pendidikan Islam itu tidak bisa untuk berkembang secara maksimal, atau mungkin dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang dibawakan oleh Belanda pada waktu itu, Belanda maupun Jepang pada waktu itu. Dan kemudian pendidikan pasca kemerdekaan itu di era reformasi ya, kalau tidak salah setelah tahun 1998 itu kemudian lahir kurikulum ya, kurikulum yang mengatur terkait pendidikan yang ada di Indonesia berbasis kompetensi, baik itu tahun 2004 itu ya, kurikulum 2004 mau kurikulum 2006 atau KTSP. Kemudian ada lagi sampai saat ini adalah K13 ya. Jadi seperti itu pendidikan masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan hingga saat ini. Jadi mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari segi pendidikan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, regulasi-regulasi pasca era reformasi. Jadi ini ada aturan-aturan atau semacam seperti perubahan kebijakan, yaitu setelah masa reformasi ya. Jadi dalam periode reformasi, Konstitusi Republik Indonesia yang dimulai sejak proses amandemen pertama Undang-Undang 1945 pada tahun 2000 itu mewariskan banyak pelajaran penting dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Setidaknya ada 3 pelajaran penting terkait dengan dinamika konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia pasca reformasi konstitusi, yakni suksesi kepemimpinan. Ini tahun 1998. Ini mewujudkan cita-cita peradilan satu atap dan menciptakan regulasi bagi tindakan pidana terorisme. Ketiga hal tersebut dapat kita rasakan ya saat ini dan di kemudian hari sebagai pelaksana yang sangat berharga dalam mengembangkan strategi ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan. Jadi ada semacam perombakan-perombakan kebijakan yang mungkin dirasa kurang pas ketika diterapkan di dalam suatu negara. Kemudian itu adanya regulasi-regulasi kebijakan, yaitu pasca era reformasi. Jadi regulasi pasca reformasi itu kan perubahan-perubahan atau kebijakan yang telah diganti atau mungkin diperbaiki ya. Di antaranya yaitu untuk pemberantasan korupsi, kemudian terkait pendidikan, mungkin yang dari pendidikan yang masih sifatnya konvensional kemudian dijadikan pendidikan yang lebih modern lagi dan lain sebagainya. Kemudian hingga terbentuknya amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi itu merupakan bukanlah hasil akhir dari proses reformasi, melainkan hanya sebuah tahapan untuk semakin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat. Adakah kaitan profesionalisme guru dengan peningkatan mutu? Dan ini mungkin terkait peningkatan mutu pendidikan, khususnya adalah pendidikan Islam. Nah, di situ jelas adanya kaitan antara profesionalisme guru dengan peningkatan mutu pendidikan, karena kita jumpai saat ini banyak sekali guru-guru yang mungkin kurang kompeten, kurang profesional dalam memberikan pelajaran kepada siswa-siswinya. Entah itu guru tersebut itu kurang menguasai akan teknologi, mungkin kemudian dari metode mengajar yang hanya itu saja, yang mungkin hanya ceramah saja, dan lain sebagainya. Nah, saat ini tidak dipungkiri lagi bahwa kebutuhan akan teknologi itu sangat penting, apalagi saat ini adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan bahwa pendidikan itu secara online, kan tentunya itu membutuhkan teknologi, dan guru itu harus profesional, harus mampu mensiasati bagaimana untuk pentransferan ilmu melalui teknologi tersebut agar dapat optimal, agar dapat efektif, dan lain sebagainya. Makanya di situ bahwa guru yang profesional itu tentunya sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang ada. Ketika guru profesional, ketika guru mengetahui berbagai macam hal, entah itu metode, strategi, mengetahui teknik-teknik pembelajaran dan lain sebagainya, tentunya mutu pendidikan juga akan meningkat, karena mutu daripada pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas seorang guru. Jadi itu ya, jadi tentunya ada kaitan antara profesionalisme guru dan peningkatan mutu, khususnya adalah peningkatan mutu pendidikan Islam. Sekian saja penyampaian jawaban dari saya, tentunya banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.